Kemudian haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri, yang ketiga diantaranya adalah seorang suami itu harus bisa dilayani oleh istrinya, atau seorang suami mendapat pelayanan dari seorang istri. Dilayani Pak, seorang suami itu Pak. Kalau mau makan disiapkan makanannya, mau mandi disiapkan pakaiannya, mau berangkat kerja disiapkan pakaiannya, rumahnya dibersihkan. Dapat pelayanan dari seorang istri, wajib. Ya, seorang suami itu harus mendapat pelayanan dari istri. Ya, pakai pakaian yang bagus, pakai parfum, mempercantik diri, pelayanannya harus bagus. Dan haknya seorang suami yang wajib dijalankan seorang istri adalah istri bisa melayani suami dan mempercantik dirinya dan selalu senyum kepada suami. Jadi suami harus dapat pelayanan, datang dari kantor, disambut oleh istri, dipeluk mungkin, dicium, disiapkan minuman, dibikinkan teh. Ya, jangan datang mukanya merengut kepada suami. Ya, datang suaminya badannya bau, pakai pakaian yang jelek, nggak boleh ini Pak. Seperti ini nih. Ya maaf, kenapa perempuan kok banyak nggak menjalankan? Karena nggak tahu haknya. Kalau dia tahu haknya pasti akan dijalankan. Ya, makanya seorang perempuan itu harus bisa berdandan, dandannya itu di rumah Pak. Melayani suami, khidmat kepada suami itu di rumah. Ya, pakai make up kalau suaminya mau datang, umumnya jam 5 datang pakai make up, mandi yang segar, pakai parfum, pakai yang wangi, nanti datang dibikinkan minuman, dibikinkan makanan. Jadi suami betah di rumah. Ya, ini datang suaminya, istrinya belum mandi, nanti bau minyak tawon, ya, bau ikan umpamanya, pakai baju yang kotor. Datang merengut, suaminya nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, akhirnya mana betah suaminya kalau di rumah. Pasti bikin beli gorengan, minuman di luar terus kalau pelayanannya seperti ini. Ya, hati-hati. Makanya haknya seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri, seorang suami harus diservis. Pelayanannya harus bagus. Ya. Ya, bukan maaf, oh istri itu nggak wajib melayani. Wajibnya seorang istri itu cuma di kasur saja, melayani suami di kasur. Ya maaf, ini namanya perempuan nggak belajar ini. Ya, nggak ada. Suami itu kita harus timbal balik. Suami kerja capek, kita yang servis di rumah. Ya. Wajib seorang perempuan itu bukan hanya melayani suami di kasur, maaf di tempat tidur, bukan. Semuanya di dalam rumah itu harus dilayani. Masa Siti Fatimah, Anda bayangkan Siti Fatimah itu Pak, maaf sampai tangannya itu kasar seperti kuli. Dalam hadis itu seperti kuli, ngepal. Kenapa? Karena giling gandum untuk masak kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Siti Fatimah itu kerjanya tiap hari masak, bersihkan pakaiannya Sayyidina Ali, merawat anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, ini perempuan ahli surga. Bukan hanya melayani suami, maaf di tempat tidur, bukan. Semuanya makanannya disiapkan, pakaiannya juga disiapkan. Bahkan salah seorang istrinya sahabat, yaitu anaknya Abu Bakar, Asma. Ya, itu Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini, jangankan Zubairnya Pak, maaf, sampai kendaraannya Zubair ini dilayani oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Asma ini, istrinya Zubair ini bukan melayani Zubair, sampai kudanya Zubair yang dibuat kerja oleh sahabat Zubair bin Awam ini dibersihkan, dimandikan, dikasih makan, dikasih minum. Binatangnya dikasih makan, dikasih minum oleh Asma binti Abu Bakar ini. Jadi servisnya itu bukan kepada suaminya, sampai kepada keperluan suaminya itu diservis oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, ini perlakuan seorang istri memang yang harus dijalankan. Ya, jadi kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah melayani suami. Ya, melayani suami, khidmat kepada suaminya, ya, kemudian memperbagus, memperhias dirinya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian juga diantaranya haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh istri, hendaknya seorang istri itu tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.
dan juga tidak mengizinkan orang laki-laki untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi hati-hati, seorang perempuan itu tidak boleh keluar sembarangan kecuali dengan izin suami. Begitu juga tidak boleh memasukkan seorang laki-laki tanpa izin dengan suaminya. Ini haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri. Kemudian haknya seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri adalah menjaga rahasia rumah tangganya. Ya, tidak boleh disebar-sebarkan, Pak. Begitu juga seorang suami harus menjaga rahasia rumah tangganya. Apalagi maaf dalam masalah di kamar, Pak. Hati-hati. Ya, jangan suka nyebar ke sana, nyebar ke sini, cerita ke kawan, haram hukumnya. Anda membuka rahasia rumah tangga itu haram, baik suami maupun istri. Boleh membuka rahasia rumah tangga jika ada keperluan untuk diselesaikan. Itu pun hanya dengan 1 orang, 2 orang yang diajak musyawarah. Jangan setiap ketemu orang diceritakan rumah tangganya, setiap ketemu orang diceritakan, akhirnya satu Tanjung tahu rumah tangganya. Nggak boleh, Pak, haram. Ya, apalagi maaf masalah bersetubuh, lebih bahaya itu. Rahasia rumah tangga aja nggak boleh, apalagi masalah bersetubuh antara suami istri, itu tidak boleh diceritakan. Itu cukup rahasia rumah tangga. Ya, sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat, yaitu seorang suami yang mensetubui istrinya atau seorang istri yang mensetubui suaminya, kemudian disebarkan ruas rahasianya. Hati-hati, ini orang paling buruk nanti di hari kiamat, yaitu seorang suami yang mensetubui istrinya atau seorang istri yang mensetubui suaminya, kemudian rahasianya disebarkan kepada orang-orang. Hati-hati, bahaya nih, Pak. Ya, makanya kalau ada hubungan nggak harmonis itu diselesaikan pribadi atau boleh dikonsultasikan dengan 1-2 orang, jangan disebar-sebarkan. Nggak boleh, haram. Ya. Nanti maaf, umpamanya seorang istri mengeluh kepada teman-temannya, suaminya kurang gereng, umpamanya kurang kuat. Ya, suami saya kurang kuat, setiap hari kalau mau kumpul saya kasih obat kuat. Haram ini hukumnya. Cerita-cerita kepada kawannya, akhirnya orang lain tahu kalau suaminya lemah. Atau sebaliknya, seorang suami menyebut-nyebut kejelekan seorang istri, umpamanya, ya, waduh, istri saya baunya minta ampun, nggak bisa jaga dirinya, umpamanya. Ya. Maaf, kurang bagus servisnya. Cerita kepada kawan-kawannya. Sampai semua kawan-kawannya tahu. Ini orang paling jelek nanti di hari kiamat. Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jaga lisan. Kalau sudah urusan rumah tangga, jangan disebar-sebarkan. Apalagi masalah hubungan. Maaf, Pak. Ini kewajiban, bukan seorang istri aja, seorang suami wajib. Kalau memiliki hubungan gak harmonis, kurang bagus, diselesaikan. Atau konsultasi dengan 1-2 orang yang bisa menyelesaikan. Bukan untuk diceritakan. Ini aib. Kadang-kadang orang senang, Pak, nyeritakan aib keluarganya, itu senang. Umpamanya seorang istri sering dipukul suaminya, cerita kemana-mana. Suami saya itu kerjaannya mukul, gak mau kerja, malas, tiduran terus di rumahnya. Sampai semua teman-temannya tahu. Atau kerja maaf seorang suami cerita kepada teman-temannya, wah istri saya itu suka mukul, ya, minta terus, nuntut ini, nuntut itu, nuntut segala macam, diceritakan kepada kawan-kawannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini orang paling buruk, paling bodoh ini. Hati-hati ya, kalau masalah rumah tangga, rahasia rumah tangga, apalagi masalah di kamar, maaf jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Kalau kita suka membongkar rahasia rumah tangga kita, apalagi masalah di kamar, Pak, hati-hati. Kita dianggap oleh Allah orang yang paling buruk nanti di hari kiamat. Wal iyadzubillah min dzalik. Bahaya. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, kalau ada hubungan yang nggak bagus, diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu adalah hak